Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Hadid ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man dalladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah walillahi mirasus samawati wal ard padahal milik Allah lah semua yang ada di langit dan bumi. Kita tahu bersama surat Al-Baqarah ayat kedua. Sebelumnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ciri-cirinya yang pertama, siapa yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah ingin menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama dalam Al-Quran yaitu orang yang iman kepada yang gaib. Siapa? Allah. Siapa? Malaikat. Rasulullah yang sudah meninggal kita masih iman. Kemudian mendirikan sholat. Kemudian kita menginfakkan dari rizki yang telah Allah berikan. Ini seakan-akan Allah menyindir kita ya di surat Al-Hadid. Kenapa ya kamu tidak infak hartamu di jalan Allah, padahal semua yang di langit, semua yang di bumi juga
itu adalah milik Allah. Nah, ini sindiran Bapak Ibu. Semua harta kita, semua apa yang kita miliki, semua yang ada di bumi dan langit itu milik Allah. Ya, itu milik Allah. Kalau Allah minta untuk diinfakkan, ya silahkan diinfakkan. Ya. Dan juga di surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa ciri yang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu cirinya satu, dia infak dalam kondisi apapun. Sarra di kondisi yang lapang, lancar, rizkinya ada, uangnya ada, tetap infak. Wad dharra dalam keadaan yang tidak ada, dalam keadaan yang kurang, tetap dia menginfakkan. Minimal infak daripada diri atau sedekah daripada tubuh, Pak. Kita lihat masjid kotor disapu. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan, dan Allah sindirkan sekali lagi kita untuk tetap ya berinfak di jalan Allah dalam kondisi apapun. La yastawi minkum, tidak sama di antara kamu, man anfaqa, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, min qabl, sebelum fath, ya penaklukan Makkah, wa qatal, dan dia berperang. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ada dua, Pak. Yang dulu ya ada ketika dia perang ataupun di luar perang, itu nilainya berbeda di hadapan Allah. Tergantung niat, tergantung ya bagaimana dia jumlah mengeluarkannya. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, amalan kita tergantung dari apa yang kita infakkan, tergantung dari apa yang kita berikan. Kalau berikannya 100, maka ganjarannya juga ya dikali 700. 1000 dikali 700, maka akan berbeda tergantung niat. Dan Allah sari'ul hisab, maha cepat dalam menghitungnya. Jadi kita jangan khawatir, berapapun yang kita infakkan pasti Allah balas. Tapi jangan ngarep-ngarep balasannya di dunia, Pak. Kita ahli matematika, pinter ngitung, oh saya infak 1000 berarti dino iki butuh oleh 700.000, nek gak oleh, wah ini janji Allah mana ini? Jangan, Pak. Ini berarti mengharapkan imbalan. Itu jenenge gak ikhlas. Beda, Pak. Wis relakan. Ya, kalau sudah kita keluarkan, sudah nggak usah dipikirkan, itu semua milik Allah. Dan innamal a'malu binniyat, ya, semua amalan itu tergantung pada niatnya masing-masing. Jangan sampai kita mengharapkan imbalan. Kalau Allah ganti, ya alhamdulillah. Dan tidak sedikit, Pak, kejadian yang langsung Allah ganti. Ya, langsung misalnya 100.000, tiba-tiba langsung dapat 7 juta. Ada, Pak, tidak sedikit. Infak 10.000 tiba-tiba langsung ya diganti oleh Allah 700.000, 7 juta, bahkan 70 juta. Ada yang seperti itu. Tapi itu ya terserah daripada Allah. Infak banyak, kemudian dagangan laris, itu urusan Allah. Jadi kita tidak usah mengharap apapun. Yang penting kita yakin kalau kita infak pahalanya segitu, dan ditabung di mana? Di akhirat. Nanti kita yang ngambil, Pak. Ketika di akhirat nanti tabungan kita akan tahu berapa banyak. Dan insya Allah ada salah satu pintu surga, pintu sedekah. Monggo pilih jalur tersebut, silahkan.
ada pintu sholat, ada pintu puasa. Inilah amalan-amalan soleh. Kita harus punya target tujuan, Pak. Tidak boleh kita ya santai-santai, tidak ada tujuan. Ya sama seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya Allah menciptakan bumi dan langit fi sittati ayam, ya dalam 6 hari atau 6 masa. Bukankah Allah ketika menyampaikan kun fayakun, tapi kenapa kok ada proses panjang? Nah, ternyata di balik itu semua manusia itu harus mempersiapkan diri, Pak. Tidak boleh tergesa-gesa. Kalau mau hasilnya baik, maka persiapannya juga harus baik. Seseorang itu mau masuk surga harus direncanakan amal soleh. Kan sering saya sampaikan, kita itu jangan nunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang, manusia atau kita itu seakan-akan repot terus, gitu pemboten. Meskipun pensiun loh, koyane repot. Ya mau ya, nonton TV itu adalah repot, ya ngurus anak repot. Nah, maksudnya kerepotan, kesibukan. Maka jangan cari waktu luang lah. Seakan-akan kita itu tidak ada waktu luangnya. Tapi nopo, marilah kita meluangkan waktu. Monggo dijadwal, monggo dicatat, monggo direncanakan. Jam segini saya harus begini. Jam segini saya harus baca Al-Quran. Jam segini saya sholat duha. Karena kita masing-masing tahu kapan jamnya kita kosong, kapan jamnya kita ya aktivitas A, B, C, D. Maka disiasati, jangan sampai langsung los dan ya nunggu waktu luang. Karena sekali lagi ya manusia itu, setan itu berusaha menyibukkan diri kita, Pak, dengan hal-hal yang nopo, yang tidak bermanfaat alias tidak bernilai pahala. Wono ya dandani sepeda motor lah, servis lah, wis mari delok sepeda motor rusuh ngumbah peda lah, nek wis mari ono Pak, ono tamu lah, wis mari iki ono iki lah, seakan-akan swibu, Pak. Tapi kalau kita merencanakan dan komitmen, ya monggo kita bawa rencana kita bawa di tahajud kita atau sholat malam kita. Ya Allah, saya sodorkan ya Allah proposal rencana saya ya Allah. Bismillah, ya Allah, mohon kuatkan, mohon tanamkan konsisten, mohon ya Allah jaga keistiqomahan saya untuk menjalani semua rencana yang saya rencanakan. Visi, tujuan surga Firdaus. Apa yang syarat masuk surga Firdaus? Di breakdown amalannya A, B, C, D sampai Z langsung. Ya, oh ini jam segini, ini amalannya ini. Monggo Pak, kita punya rencana. Ya, masa kita pekerjaan bisa merencanakan, konsep bagus, pinter, cerdas kita ya dalam mengkonsep kegiatan acara, masa dalam amal soleh kita tidak bisa mengkonsepnya? Bisa Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan sudah ada yang buat, sudah ada yang istiqomah tentang komitmen-komitmen beramal salih. Ulaika a'dham darajah, mereka lebih tinggi derajatnya minal ladina anfaqu, daripada orang yang menginfakkan hartanya setelah berperang tersebut. Wa kullan, dan kepada masing-masing wa'adallahul husna, Allah janjikan balasan yang lebih baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan khabir, maha teliti. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ini yang berfirman Allah, Pak, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya nopo?
Ya, para mufassir menyampaikan ya meminjamkan kepada Allah itu maksudnya adalah berinfak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah. Inilah man yuqridu wa qardon hasanan. Maka Allah janjikan fa yudha'ifahu lah. Allah akan melipat gandakan apa yang dia pinjamkan atau dia infakkan di jalan Allah. Ya, melipat gandakan, Pak. Tadi ada rumus 1 dikali 700. Bisa jadi, Pak, Allah melipat gandakan 1 dikali 1000, 1 dikali 10.000. Ya, hanya Allah yang membalasnya, hanya Allah yang tahu. Dan Allah pun bisa menggandakan itu di dunia. Ya, tiba-tiba ketika infaknya 100.000, tiba-tiba Allah gandakan ya, dalam penghasilan, dalam apapun, rizki, anak sehat. Ya, rizki kan tidak harus berupa materi. Anak sehat, urusannya lancar, diberi segala kemudahan, ya, usahanya jalan, kemudian ya keluarganya sehat, semuanya solih-solihah, itu rizki, Pak. Maka Bapak Ibu, kita ya kembali lagi, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya, dan baginya ajrun karim, pahala yang mulia. Nah, ini ayat tentang infak, Pak, tentang sedekah. Maka Allah sangat mulia sekali. Ya, salah satunya nanti di pondok, Pak, tanggal 25 Desember insya Allah, monggo berikan infak yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, berikan infak yang terbaik di sana. Jenengan daftar 25.000 napa gratis? Pinten, Pak? Seikhlasnya. Kita dari panitia menyampaikan 25.000. Tapi kalau jenengan ada atau tidak ada uang, monggo tetap berangkat dan monggo disiapkan infak yang terbaik, 10.000, 15.000 di pondok, monggo, Pak. Ya, monggo. Kita nanti akan menyaksikan langsung ya, gedungnya seperti apa, kondisinya bagaimana. Ya, ini untuk menambah giroh kita. Ternyata ada ladang pahala yang kita urus bersama. Yayasan hanya sebagai wakil, Bapak Ibu, sebagai pengurus, karena kita butuh legitimasi yang sah dari negara, yang legal. Nanti kalau kita ya membutuhkan donatur, nanti dibilang ilegal. Makanya ya tanggung jawab siapa dan punya siapa? Milik jamaah Usisa Ala Taqwa. Ini adalah milik jamaah, bukan milik yayasan, jamaah. Jadi kita sama-sama, ini ladang pahala, Pak. Ladang. Kalau ada ladang pahala, ya monggo fastabiqul khairat. Kita lihat nanti kalau punya pandangan, punya donatur, ada konsep pendidikan ataupun apa, monggo bisa memberikan masukan untuk kami. Oh, untuk 2024 dibuat inilah, monggo. Kita terbuka, Bapak Ibu semuanya. Jadi monggo, itu bisa menjadi awal kebangkitan dan awal dari kelancaran dalam proses pembangunan serta pendidikan di Pondok Pajak. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga itu ditandai 25 Desember. Loh, kok 25 Desember? Ikulah hari di mana Natal. Ya, makanya kita kan berani berbeda, Pak. Ya, orang yang sukses itu biasanya punya cara yang berbeda. Ya, keluar dari zona nyaman. Ya, bukan tanggal itu yang kita inginkan, tapi kita kan mengcounter daripada mereka yang menyekutukan, mereka yang menuduh Allah, kita malah mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya monggo yang belum daftar, yang kemarin saya lihat kurang lebih ada 60-an
apa 70-an gitu ya, saya lupa, di grup itu kan hanya data di grup ya. Saya yakin belum daftar silakan daftar. Monggo itu secara resminya nanti berapa ya, kita tunggu ya terakhir November lah Pak. Jangan sampai Desember karena kita butuh kepastiannya. Kalau bisa semua yang hadir di sini ikut ke sana, ajak anak, ajak keluarga, ya insya Allah ya acara nanti diberkahi dan lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya lancar ketika acaranya, pasca itu ya akan lancar, datang donatur, datang orang yang peduli, datang agnia. Ya, kita kan ke pondok apa dulu Mbak, Tazkiyah, yang pokoknya ada yang agnia solih. Ya tiba-tiba ketika kita setelah mengadakan acara tersebut, kemudian kita siarkan, tiba-tiba ada orang kaya solih yang jadi donatur, kan bisa jadi Pak. Ya kalau di Pondok Malang itu ada yang infak atau sedekah atau mewakafkan hartanya 20 miliar Bapak itu. Itu di Malang gitu. Ada pondok yang 20 M satu orang Pak. Ya, Tazkiyah itu 20 miliar. Masya Allah. Yang berkorban untuk pondok, mewakafkan untuk pondok. Jadi ya itulah jalan-jalan Allah. Ketika niat baik, insya Allah Allah akan mudahkan. Jangan bisa, kita juga bisa Pak. Kita yakin itu nanti akan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah meninggal dunia, ya tinggal menuai daripada ya jariahnya. Meskipun kita tidak hidup, kita ada sumbangsih di sana. Nah itulah yang kami harapkan. Ini ladang pahala yang baru. Kalau jenengan sudah punya yayasan, jenengan sudah punya lembaga, jenengan sudah punya amal jariah di rumah, ini ada ladang baru untuk beramal soleh, dan itu untuk ya sedekah jariah atau ilmu yuntafa'u bihi bisa terakomodir di pondok. Insyaallah ya kita ikhtiarkan bersama ini. Yauma taral mu'minin, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang mukmin perempuan, yas'a, mereka nurohum, ya, mereka bersinar dan mereka mendapatkan cahaya, baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di samping kanan mereka. Busyrakumul yaum, dikatakan kepada mereka, ini adalah berita gembira untukmu pada hari ini, yaitu jannatun tajri min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dzalika huwal fawzul azim, demikian itu adalah kemenangan yang agung. Jadi Bapak Ibu, nanti pada hari di mana orang-orang beriman laki-laki ataupun beriman perempuan akan datang kepada mereka cahaya di depan mereka, cahaya di samping kanan mereka. Ini cahaya ini apa Pak? Cahaya itu adalah bentuk dari amal soleh kita, dan terangnya cahaya tersebut tergantung amal perbuatan masing-masing. Yang banyak amal solehnya, cahayanya akan semakin banyak dan terang. Yang tidak beramal soleh ya mungkin sedikit, ya remang-remang, redup, ya remang-remang Pak. Jadi ini cahaya ini yang akan membimbing seseorang untuk masuk ke surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini Pak, ya semoga kita nanti cahayanya bersinar terang, kemudian kita dibimbing dengan cahaya tersebut untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi nopo, cahaya ini tergantung amal soleh masing-masing. Kalau amal solehnya banyak, Allah terima ikhlas, kemudian bukan hanya mengerjakan yang wajib saja, tetapi juga yang sunnah-sunnah. Nah inilah amal soleh yang luar biasa. Ya, maka Allah menyampaikan surga dan itulah kemenangan yang besar. Yauma, pada hari itu juga, yaqulul munafiqun, berkatalah orang-orang munafik yang laki-laki, wal munafiqat, orang-orang munafik yang perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unduruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami ingin mengambil cahaya kamu. Ya, inilah orang munafik, Pak. Bukan orang kafir, gitu. Sekali lagi, ini adalah orang munafik. Orang munafik itu ketika di depan kita, ya, maka qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazilun. Kalau di depan orang beriman, alim, ikut pengajian, ikut jamaah, tapi di belakangnya, masya Allah, ya, membenci, ya, kita santai aja, ya, jangan dicaci saya. Saya ikut hadir di pengajian, saya ikut hadir di tempat-tempat orang muslim, hanya cari muka, hanya carmuk, hanya cari muka supaya saya dibilang orang yang sosial. Santai bro, ya, saya tetap masih di golongan kamu, wahai orang-orang kafir. Misalnya seperti itu Pak, itu orang munafik. Ucapan dengan hatinya beda, orang munafik. Jadi orang munafik nanti akan meminta cahaya kepada orang-orang yang beriman. Ya nanti nggak tahu skenarionya seperti apa. Nanti ada pembagian pahala, orang-orang beriman dapat karena sesuai amalannya. Orang munafik tidak. Kenapa? Karena hati dan perbuatannya serta ucapannya itu berbeda, Pak. Maka inilah amalan yang tertolak itu seperti ini, Pak. Ya, makanya mereka sholat pun bukan karena Allah, tapi sholatnya malesan karena riya. Ya, monggo dibuka nggih. Orang munafik salah satu amalannya itu adalah sholatnya males-malesan alias tidak karena Allah. Surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Ini salah satu amalan orang munafik. Sekali lagi, orang munafik itu ya orang yang berKTP Islam, orang yang ngaku iman tapi amalannya sama sekali tidak menunjukkan itu, bahkan memusuhi Islam. An-Nisa surat keempat ayat 142. Ini salah satu amalan orang munafik, Pak, atau ciri orang munafik. Apa itu? Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang munafik itu hendak menipu Allah, akan tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau salat, mendirikan salat, mereka mendirikan salat itu dengan malas-malas. Yura'unan nas. Kalau enggak ada yang muji, kalau enggak ada yang nganggep, kalau enggak ada yang mengatakan kepada dia, kamu orang alim, kamu orang soleh ya, rajin jamaah ya, ngajinya terus, tidak pernah berhenti ya, dia males, Pak. Karena pinginnya tujuannya satu, riya, ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh Allah.
kalau kita kan sholatnya mengharap ridho Allah, Pak. Kita inginkan pujian-pujian dari Allah. Salah satunya ngaji ini. Orang yang ngaji, masya Allah, mayyuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya secara menyeluruh kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam agamanya. Yufaqihu fiddin. Allah mudahkan dia untuk semangat, ya, punya giroh dalam memahami agama. Dan ketika semangat itu ada, maka Allah akan pahamkan agama. Ya, itu orang-orang yang beriman. Ini orang yang munafik. Maka bisa menjadi tamparan keras buat kita. Kalau males sholat, berarti itu salah satu ciri orang munafik. Ya, males sholat itu ciri orang munafik, Pak. Surat An-Nisa, surat keempat, 142. Nanti mereka minta ngemis kepada kita. Ini loh, saya kan dulu di dunia bersamamu. Saya minta dong cahayamu. Masa kamu sendiri yang dapat cahaya kemudian masuk surga Allah? Ya, nanti kita balas, Pak. Tergantung amal perbuatan le. Kok jaluk-jaluk, kita masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu. Kilarji'una. Kemudian dikatakan kepada mereka, orang beriman ini mengatakan kepada mereka, irji'u, kembalilah kamu, wara'akum, ke belakang, faltamisu nuro, dan carilah sendiri cahaya kamu. Nah, orang munafik nyebali, oh ini cahaya khosli, ya, khususon ilayya, khusus untuk saya. Jatahmu ya carian sendiri cahayanya. Ya, ini nanti akan ada ucapan-ucapan seperti ini, Pak. Nanti ketika di akhirat nanti. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, lalu dipasang di antara mereka dinding pemisah yang berpintu. Ketika orang-orang yang beriman mendapatkan cahayanya masing-masing, masuk pintu kemudian ditutup rapat, dan orang-orang yang munafik itu akan ditinggalkan dalam kegelapan karena akibat dari apa yang mereka kerjakan. Mereka akan mendapatkan kegelapan, kebingungan, ya, toleh kanan kiri karena dalam kondisi gelap, Pak. Kalau di dunia gelap kita bisa cari lilin, atau HP kita kan ada senternya, Pak, bisa dinyalakan. Ada cara untuk bisa menghidupkan. Tapi kalau gelap di akhirat, yang mana itu semua atas izin Allah, ya gimana lagi, Pak? Ya Allahu a'lam. Ini terus saya sampaikan, Bapak Ibu, solusinya ya untuk masuk surga Allah, marilah kita perbanyak amal solih. Ya, sunnah-sunnah monggo dikerjakan, yang wajib ya sudah pastilah. Ya, sunnah-sunnah ini, Pak, monggo usini wa iyyakum bittaqwallah, sama-sama kita saling mengingatkan karena Allah. Ya, sama-sama, Pak, kita ingin selamat. Kalau kita berbanyak amal soleh, insya Allah cahayanya semakin banyak. Ya, jangan sampai kita seperti orang munafik yang ketika cahaya habis, pintu ditutup rapat, ditinggalkan dalam kondisi yang gelap gulita dan tidak ada cahaya Allah di situ. Batinuhu fihi rahmah. Ya. Di dalam ada rahmat, wa zahiruhu, dan di luar min qibalihil adab, ada azab dari Allah. Bagi yang sudah masuk dalam pintu tersebut, ya di situ adalah rahmat Allah yang luar biasa, yaitu surga Allah yang nikmatnya tiada tara. Yang di luar baginya siap-siap adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yunadunahum, orang munafik memanggil orang mukmin, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kamu? Nah, ini orang munafik, Pak. Jadi orang beriman kan lupa, kan dulu itu kita kan bareng, sholatnya bareng, puasanya bareng, ngajinya bareng. Itu yang dikatakan oleh orang munafik. Qalu bala,
orang yang beriman berkata, benar. Ya, memang dulu kamu puasa sama kami, ngaji sama kami, ibadah sama kami, ya, aktivitas sama kami. Walakinnakum, akan tetapi kamu fatantum anfusakum, mencelakakan dirimu sendiri, watarabbastum, dan kamu hanya menunggu, wartabtum, dan meragukan janji Allah, wa gharratkumul amani, dan ditipu oleh angan-angan kosong, hatta jaa amrullah, sehingga datang, ya, sampai telah datangnya ketetapan Allah, wa gharrakum billahil ghurur, dan datang memperdaya kamu tentang Allah, yaitu penipu, yaitu setan. Jadi di dunia orang-orang munafik itu seperti dia, ya, dengan angan-angan yang kosong. Tipu daya setan itu luar biasa, Pak. Ya, setan kan sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan cari teman sebanyak-banyaknya, ya Allah. Apapun kondisinya, apapun caranya, saya akan memaksa mereka untuk masuk neraka. Dan hebatnya setan, semua yang masuk neraka itu diwujudkan dengan indah-indah, Pak. Maksiat itu dianggap indah. Wis enggak apa-apa maksiat sekarang, kamu masih muda, foya-foya dulu, nanti rugi, masa mati tidak merasakan keindahan dunia. Wis gampang. Ternyata ketika bermaksiat kepada Allah, saat itu juga diambil oleh Allah atau waktunya wafat, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, Pak. Itu setan, Pak. Pinter setan itu, pinter. Yang muda-muda ya jangan menunda, apalagi yang belum tersanjang ini. Ya, apalagi yang sudah ya masuk usia yang mana itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang usia 40 tahun. 40 tahun ke atas itu sudah masuk masa-masa yang mana kita itu sudah matang, Pak. Dalam kondisi ini kita harus bisa memilah-memilih. Ya, kita harus tahu apa persiapan kita menuju akhirat, dan cerdas, ya. Ya, cerdas, orang yang cerdas itu nopo? Orang yang mempersiapkan mati. Ya, itu orang yang cerdas, al-qayyis, ya, yang selalu ingat mati. Fal yaum, maka pada hari ini, la yukhadhu minkum, tidak akan diterima dari kamu, fidyatun, tebusan apapun, wala minal ladina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir, ma'wakumun nar, tempat kembali kamu adalah neraka, hiya maulakum, itulah tempat berlindungmu, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi itu ya di akhirat nanti kita tidak bisa nebus dengan apapun. Neraka ditebus dengan dunia seisinya, meskipun itu dalam bentuk emas, tidak akan diterima, Pak. Semua tebusan-tebusan Allah tidak mau menerima. Ya, maka mumpung masih hidup, sama-sama kita mengingatkan untuk beramal soleh itu saja. Beramal soleh yang banyak, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah Allah akan memberikan kita tempat yang terbaik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Semoga semua urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ya tidak beranjak dulu karena ada pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.